Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biidnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah pada pengajian kali ini kita akan menelaah, mempelajari, mengkaji tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam. Nanti akan saya jelaskan berbagai riwayat dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, umat Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai manusia pilihan. Dari sekian miliar manusia yang diciptakan oleh Allah, maka dipilihlah manusia-manusia yang terbaik dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang beriman. Allah pilih dari sekian rasul yang terbaik, maka dipilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pilih dari manusia yang terbaik, dari semua manusia yang Allah ciptakan, maka dipilihlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma awratnal kitaba alladzina astafaina min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ." Kemudian kami wariskan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk diamalkan. Kepada siapa kami wariskan? Alladzina astafaina min ibadina, kepada manusia-manusia yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam, orang-orang beriman itu adalah manusia pilihan. Dari mulai umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Allah pilih manusia terbaik, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, oleh Allah adalah manusia yang telah dipilih. Dari sekian miliar, kitalah dipilih menjadi manusia yang terbaik. Namun kendati pun kita telah terpilih menjadi umat yang terbaik, manusia yang terbaik, Allah golongkan orang-orang Islam dalam tiga. Tadi ayat yang saya bacakan, saya bukakan ya. Summa awrathnal kitaba. Ibu-ibu silakan dibuka ayat Quran surah Fatir ayat 32. Fatir ayat 32. Ini ayatnya ibu-ibu rahimakumullah.
Quran surah Fatir ayat 32. Fatir setelah Yasin. Juz ke-22. Ayat 32. Thumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab kepada manusia-manusia yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara orang-orang yang telah Allah pilih itu ada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya. Kelompok pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan imannya. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia, kelompok-kelompok yang terdepan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak Ustadz, jadi kita ini manusia pilihan. Betul. Jadi umat Nabi Muhammad itu manusia pilihan. Betul. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad itu macam-macam? Ada yang aneh-aneh, ada yang mau baca Quran, ada yang malas, ada yang mau menghafal, ada yang malas, ada yang mengamalkan Al-Quran, lalu ada yang malas dan seterusnya. Maka tadi saya katakan Al-Quran dalam Quran surah Fatir ayat 32 menggolongkan umat Nabi Muhammad dalam 3. Sekalipun mereka siap untuk mewarisi ajaran Al-Quran, Al-Quran dibaca, dipelajari, ditadaburi, difikirkan dan diamalkan, tapi sekalipun demikian ada orang yang enggak mau belajar Al-Quran. Siapakah mereka? Zalimul li nafsih wa minhum zalimun li nafsih faminhum zalimun li nafsih. Kata Imam Ibnu Katsir, arti zalim li nafsih, orang yang aniaya, jahat kepada dirinya, yaitu orang yang terkadang melakukan apa yang Allah wajibkan dan terkadang meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan mengerjakan apa yang Allah haramkan. Itu zalim kepada dirinya. Itu pengertiannya. Pak Ustadz, suami saya sholatnya jarang-jarang. Nah itu zalim. Itu orang zalim. Wa minhum zalimul li nafsih. Padahal dia orang Islam, kami orang Islam Pak Ustadz, tapi suami saya tidak mau baca Quran, padahal tidak bisa, tidak mau belajar. Nah itu termasuk zalimul li nafsih. Apa artinya? Kata Imam Ibnu Katsir, yaitu orang yang zalim kepada dirinya, yaitu yang mereka yang terkadang meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah larang, atau mengerjakan apa yang diharamkan dan meninggalkan apa yang diwajibkan. Bu, pakai kudungan, pakai jilbab hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Ibu-ibu menutup aurat semua kepala dari badan kecuali muka dan telapak tangan, wajib. Tapi Pak Ustadz, kok ada tetangga saya padahal orang Islam, padahal pergi haji, sudah ibu hajah, enggak mau pakai jilbab. Ini adalah zalim kepada dirinya. Kenapa? Meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan mengerjakan apa yang Allah haramkan. Tuh. Bu ya. Pak Ustadz, suami saya kok enggak mau tadi baca Al-Quran, padahal dia enggak bisa, enggak mau belajar. Bahkan anak-anaknya yang enggak bisa baca Quran didiamkan saja. Berarti orang semacam ini orang Islam yang zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang Allah haramkan. Nah inilah ibu-ibu, padahal sama-sama orang Islam. Oke. Yang kedua, apalagi? Lihat ibu, Quran surah Fatir tadi yang saya bacakan.
Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Siapakah yang pertengahan? Kata Imam Ibnu Katsir, yaitu orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, tapi terkadang mengerjakan apa yang Allah makruhkan dan meninggalkan apa yang Allah sunnahkan. Pak, ngerokok hukumnya apa, Pak? Kata majelis ulama dulu hukumnya haram, akhirnya hukumnya makruh. Karena banyak yang menentang, akhirnya hukumnya makruh. Merokok hukumnya makruh. Padahal majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa merokok hukumnya makruh. Tapi kenapa masih ngerokok? Berarti dia imannya pertengahan. Kenapa? Mengerjakan apa yang Allah makruhkan dan meninggalkan apa yang Allah sunnahkan. Pak Ustadz, suami saya yang wajib-wajib dilakukan semua, hampir saya lihat dia orangnya taat. Yang haram-haram dia tinggalkan, tapi yang makruh-makruh kadang-kadang masih dilakukan. Apa Pak Ustadz? Ngerokok. Nah berarti orang ini imannya pertengahan. Kenapa? Karena mengerjakan apa yang dimakruhkan dan meninggalkan apa yang disunnahkan. Apa disunnahkan? Pak Ustadz, suami saya sholatnya hanya 5 waktu saja. Tahajud hampir dikatakan enggak pernah. Puasa Senin Kemis enggak pernah. Sholat duha enggak pernah. Sholat hajat enggak pernah. Pokoknya yang wajib-wajib saja yang ia lakukan. Ini berarti imannya pertengahan. Kenapa? Dia meninggalkan apa yang disunnahkan. Tuh. Apa yang sunnah? Apa yang disunnahkan? Yaitu selain apa yang wajib hukumnya, itu namanya sunnah. Naik lagi. Apa itu? Lihat yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dan di antara mereka umat Nabi Muhammad yang siap membaca Al-Quran, siap mempelajari. Jadi kita ini siap, ibu. Umat Islam itu kalau sudah dia mengaku sebagai umat Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah harus siap untuk menerima Al-Quran sebagai kitab sucinya, dari mulai membacanya siap, mempelajarinya siap, menghafalkan yang pendek-pendek siap, dan mengamalkannya siap. Tapi kendati pun seperti itu, ada saja orang yang tadi meninggalkan, malas, yang wajib-wajib ditinggalkan, yang terkadang-kadang yang haram dilakukan, yang makruh-makruh dikerjakan, yang sunnah-sunnah terkadang ditinggalkan. Nah ini imannya adalah sudah naik tadi ke pertengahan. Sekarang yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir, siapakah orang yang berlomba-lomba? Yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan, mengerjakan apa yang Allah wajibkan, plus ditambah lagi selalu meninggalkan apa yang Allah makruhkan dan mengerjakan apa yang Allah sunnahkan. Sudah naik nih. Pak Ustadz, suami saya yang wajib dilakukan sampai yang sunnah-sunnah dilakukan, sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, sholat istikharahnya rajin, membaca Al-Qur'annya rajin, sampai menghafalnya rajin. Berarti ini sudah naik imannya ke kelas yang tertinggi. Apa? Sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah balasannya bagi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Lihat Al-Qur'an surah Ar-Rahman, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين فيها عليها متقابلين والسابقون السابقون, dan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu imannya yang sudah tinggi, yang selalu nomor depan dalam menghafal Quran, pelajarinya dia nomor depan, dalam sholat dia nomor depan, dalam zakat dia nomor depan, dalam berjihad dia nomor depan, segala dalam kebaikan dia di nomor depan, maka fi jannat ulaika al-muqarrabun, mereka lah nanti yang sangat dekat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat setelah meninggal dunia. Fi jannatin na'im, mereka akan menempati surga yang penuh dengan kenikmatan. Yaitu apa? Surga yang kata Imam Ibnu Katsir, yang tempat tidurnya berlapiskan emas. Jadi di surga itu ada tempat tidur berlapiskan emas. Yang kedua, ada surga yang berlapiskan perak. Tempat tidurnya lapisannya perak. Kalau yang tadi pertama lapisannya emas. Siapakah? Untuk siapakah mereka? Wasabiqun sabiqun, untuk orang yang berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajari Al-Quran. Pagi sore waktunya habis untuk mengajarkan Al-Quran kepada warganya, kepada santrinya, kepada jamaahnya, sehingga hampir waktunya habis untuk membaca, mempelajari, mengajarkan Al-Quran. Orang semacam ini nanti di akhirat tempat tidurnya berlapis emas. Tuh, Bu, emasnya berapa kilo itu? Iya, Pak Ustadz, saya punyanya emas Jawa. Emas Jawa itu kalau ditimbang naik sendiri, selesai turun sendiri. Itu namanya emas Jawa. Sehingga ibu-ibu, ya Allah, nanti kita bicara, saya bicara muqaddimah dulu. Nanti kita bicara tentang bagaimana keistimewaan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, di surga ada tempat tidur lapisannya perak. Nah, perak ini untuk siapa? Yaitu untuk ammatu ummati Muhammadin, untuk kebanyakan umat Nabi Muhammad. Adapun yang lapisannya emas, tempat tidurnya emas, bahkan mahkotanya emas, bahkan semua giwangnya dikasih emas, merekalah orang-orang yang penghafal Al-Quran, dan termasuk mereka orang-orang yang anaknya menghafal Al-Quran. Maka baginda Rasul bersabda, nanti pada hari kiamat, nah kita masuk apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat, maka ketika manusia sudah dimasukkan ke dalam surga, umat beriman sudah dimasukkan ke dalam surga, maka nanti Al-Quran datang menjumpai Allah dalam wujud makhluk, dalam wujud sosok, dan Al-Quran yang mengatakan, ya Rabb albishu tajal karamah, wahai Tuhan, berikanlah orang ini mahkota kemuliaan surga. Fa'albasahullahu tajal karamah, maka Allah akhirnya memberikan orang ini mahkota surga. Lalu Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabb wahai Tuhan, berikanlah orang ini perhiasan surga, pakaian surga. Maka terus Al-Quran yang minta di hadapan Allah agar orang ini dikasih mahkota surga, dikasih pakaian surga, dikasih
kedudukan sorga, maka Allah berikan itu semua. Lalu terakhir Al-Quran mengatakan, ya Rabb, irdo anhu falaysa ba'da ridoka syai'. Wahai Tuhan, terakhir aku minta, kata Al-Quran, berikanlah orang ini keridhoanmu, sebab tiada kenikmatan yang tertinggi di surga selain engkau berikan keridhaan kepadanya. Maka Allah pun memberikan keridhaan kepadanya. Nah, inilah kedudukan orang yang selalu mempelajari, menghafal, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Yang kedua, itu yang pertama, balasan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, nanti di surga ada seorang bapak dan seorang ibu yang dikasih mahkota surga, yang dikasih baju surga, yang dikasih perhiasan surga. Lalu bapak ibunya mengatakan, ya Rabb, anna kusina hada. Wahai Tuhan, bagaimana mungkin saya dikasih pakaian surga, permata surga, mahkota surga, sedangkan saya biasa-biasa saja amalan saya. Lalu Allah menjawab, bi akhdhikuma liwaladikumal Qur'an. Ketika bapaknya ditaruh di tempat yang tinggi, di mimbar-mimbar surga, dikasih mahkota surga, yang kata baginda Rasul, mahkota surga jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia tiada akan ada bandingannya. Kenapa? Bandingan mahkota dunia paling kita pakai 80 tahun. Ya Bu? Ya Pak? Ya enggak? Ratu Elizabeth, tahu Ratu Elizabeth? Itu bapak ibunya Pangeran Charles yang di Inggris, kan kemarin baru meninggal bulan September kemarin. Berapa lama dia pakai mahkota? Ini kan intan Bu yang dipakai. Berapa lama dia pakai di atas kepalanya itu ibunya Pangeran Charles? Seumur dia 90 tahun. Tapi orang pakai mahkota surga sampai jutaan tahun, hidup selama-lamanya dia akan mendapatkan mahkota surga. Sedangkan umur mahkota dunia hanya seumur dia, setelah itu dia lepas. Tapi di akhirat dia pakai sampai jutaan tahun. Inilah seandainya dibandingkan mahkota surga dengan dunia, tak akan ada bandingannya. Lalu di saat bapak ibunya terheran-heran dikasih mahkota surga, dikasih perhiasan surga, pakaian surga, Allah menjawab, bi akhdhikuma liwaladikumal Qur'an, dikarenakan bapak ibu kamu dahulu di dunia suka ngajak anakmu, nenteng-nenteng anakmu ke pesantren untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya anakmu menjadi penghafal Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dan dia ajari orang sekampung. Akhirnya orang sekampung faham, ngerti Al-Quran. Yang tadinya pada buta huruf, sekarang mereka bisa membaca Al-Quran. Anak ibu semacam ini, dengan anak ibu semacam ini, nanti ibu akan dikasih mahkota surga. Saya baca hadis ini Bu, terheran-heran. Nanti bapaknya, ibunya, bapaknya dikasih mahkota surga, lalu ibunya dikasih perhiasan surga. Kenapa? Ya Allah, dalam hati saya pantesan. Kenapa? Bapak atau ibu kita dulu suka jual cincin, jual kalung, emasnya dijual, cincinnya dijual, giwangnya dijual, perhiasannya dijual. Kenapa? Anak saya pengen masuk pesantren Al-Quran. Masya Allah, Allah ganti nanti di dunia, yang ibu keluarkan diganti di akhirat, dan nanti ibu akan diberikan mahkota surga. Masya Allah. Ibu saya Bu, itu ibu saya waktu saya belajar ke Pakistan, saya 10 tahun di Pakistan Bu, kuliah, sekolah. Itu ibu saya bilang dia jual kalungnya, dia jual cincinnya, dia jual giwangnya. Kenapa? Saya dikirim duit buat makan 1,5 tahun, dulu dikirim $500. Nah nanti ibu-ibu juga demikian, bapak-bapak juga demikian. Bi akhdhikuma liwaladikumal Qur'an. Karena bapaknya dulu kemana? Mau ke Bogor Pak Ustadz. Ngapain? Nganterin anak saya ke tahfiz Al-Quran.
Ibunya ditanya, "Bu, kemana Bu?" "Pak Ustadz, saya mau ke Bogor." "Ngapain?" "Nengokin saya." "Kenapa?" "Anak saya belajar tahfidz Al-Quran." Orang semacam ini kalau nanti anaknya penghafal Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bapak ibunya akan diletakkan di tempat yang tertinggi di surga. Tuh. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keistimewaan orang-orang yang diwarisi Al-Quran. Maka kembali tadi ke surah Fatir ayat 32. Nah, tadi orang Islam itu yang siap mempelajari Al-Quran ada 3. Yang pertama, siapa? Orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Nah, kata Imam Ibnu Abbas, orang semacam ini yang zalim kepada dirinya sendiri, kadang-kadang dia, Pak Ustadz, baca Quran, terus kadang-kadang males, terus sering malesnya daripada sering rajinnya, kebanyakan malesnya daripada kebanyakan rajinnya, berarti orang ini zalim. Nah, orang semacam ini kata Imam Ibnu Abbas akan masuk surga bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan pertolongan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh gitu Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, terus kalau suami saya ngerokok gimana? Nah, makruh. Itu tadi orang yang zalim. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri, sekalipun dia zalim, tapi selama dia masih orang Islam, orang beriman, dijaga sholatnya, dijaga puasanya, tapi kadang-kadang yang haram-haram ia lakukan, yang kadang-kadang yang wajib ia tinggalkan, kadang-kadang. Maka orang semacam ini akan Allah maafkan dan nanti akan Allah masukkan ke dalam surga, tapi dengan syafaat, bantuan, pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, berarti masuk surga ya? Iya Pak Ustadz, tapi belakangan masuk surganya. Itu pun nunggu syafaat Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang dicemplungin ke neraka dulu. Oh. Nanti setelah dosanya hilang, baru dimasukkan ke dalam surga. Enak Bu? Ya nggak usah lah. Pak Ustadz kan bisa jalan-jalan, transit. Lah kalau transit ke Abu Dhabi enak, masa transit ke neraka? Kalau transitnya ke Singapura, ke Abu Dhabi, enak. Tapi kalau transitnya ke neraka jangan. Itu yang pertama. Jadi Pak Ustadz, terus bagaimana saya? Saya pakai jilbabnya kadang-kadang aja. Kadang-kadang saya pakai jilbab, kadang-kadang malas. Nah ini zalim kepada dirinya. Nah orang semacam ini nanti akan masuk surga, tapi nunggu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara umat Nabi Muhammad yang mencintai Al-Quran ada juga, tapi dia pertengahan imannya, yang makruh-makruh ia kerjakan, yang sunnah ia tinggalkan. Kata Imam Ibnu Abbas, mereka akan masuk surga, tapi wa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan mudah. Masuk surga, tapi hisabnya, perhitungannya mudah, dipermudahkan oleh Allah. Udah mulai enakan Bu, udah mulai enakan. Ibu masuk airport, lalu dicek sebelum naik pesawat, cek bagasi oleh petugas, lalu ceknya gampang, seret jalan. Enak nggak Bu? Enak. Tapi ibu naik pesawat, lalu lama banget diceknya. Wah, mulai deg-degan ini. Ada apa ini? Jangan-jangan di tasnya bawa barang terlarang. Kenapa? Lama. Nah, ini orang zalim kepada dirinya sendiri. Lama hisabnya. Adapun pertengahan, hisabnya mudah. Adapun yang ketiga, siapa? Pak Suhali yang ketiga? Fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba. Kata Imam Ibnu Abbas,
yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Langsung masuk surga lewat pintu khusus. Kagak pakai dihitung-hitung, enggak pakai dihisab, langsung otomatis masuk surga. Masya Allah. Pengen Pak? Pengen. Sholatnya harus rajin. Sholatnya rajin, zakatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, umrohnya jangan ditinggalkan. Kalau punya harta berangkat pergi haji. Pokoknya selalu nomor satu dalam kebaikan. Orang ini nanti masuk surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan halilintar. Cut, langsung sampai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah muqaddimah. Yang berikutnya, sekarang kita bicara bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan yang pertama adalah tilawatuhu, membacanya. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama kali apa? Membacanya. Kenapa Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kedudukan Al-Quran ini bagaikan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan wahai Muhammad kepada kamu ruh Al-Quran. Sebab Al-Quran ini sebagai ruh. Mengapa orang itu hidup? Dikarenakan ada ruhnya. Mengapa orang itu mayat? Dikarenakan rohnya sudah dicabut. Nah, orang yang baca Quran ibarat dia adalah punya ruh. Sedangkan orang yang tidak baca Quran ibarat mayat. Maka orang Islam enggak baca Quran, tapi insya Allah kalau orang Islam baca Quran. Kalau enggak baca Quran dia bukan orang Islam. Yang enggak baca Quran itu bukan orang Islam. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu ibarat orang hidup. Karena Al-Quran itu bagaikan roh. Sedangkan orang yang tidak baca Quran bagaikan mayat. Kenapa? Sebab dia dalam dadanya tidak ada Al-Quran, sehingga dia bagaikan mayat. Nah, manusia yang membaca Quran maka dia bagaikan orang hidup. Nah, orang yang hidup maka dia kalau sudah hidup, orang kalau hidup maka dia akan selamat, bisa menjalani kehidupan. Kenapa? Dia hidup. Dia hidup, matanya berfungsi, telinganya berfungsi, hatinya berfungsi, sehingga orang ini bisa mendapatkan cahaya. Maka orang beriman, orang Islam yang baca Quran, dia bisa tahu mana jalan kegelapan dan mana jalan yang penuh cahaya, mana jalan yang menyimpang dan mana jalan yang lurus. Sedangkan orang yang tidak baca Quran ibarat mayat. Mayat itu matanya sudah tidak berfungsi, telinganya enggak berfungsi, hatinya enggak berfungsi, maka dia tidak bisa mendapatkan cahaya, tidak bisa memilih antara jalan kegelapan dan antara jalan penuh cahaya. Kenapa? Karena memang sudah menjadi mayat.
Nah ini Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukan Al-Qur'an yang pertama membacanya, yaitu siapa yang membacanya maka dia bagaikan orang yang hidup. Yang berikutnya, mari kita lihat lagi. Membaca Al-Qur'an. Jadi bagaimana cara kita berinteraksi kepada Al-Qur'an? Satu, dengan membacanya. Dengan membacanya berarti kita dijadikan orang yang bagaikan orang yang hidup. Sedangkan tidak membaca Al-Qur'an, Allah menjadikan kita bagaikan mayat. Yang kedua, orang yang membaca Al-Qur'an ini diumpamakan oleh baginda Rasul bagaikan buah jeruk limo. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjati rihuha thayyib wa tu'muha thayyib. Perumpamaan orang Islam, orang beriman yang membaca Al-Qur'an, dia bagaikan buah limau. Limau, Bu ya, buah limau atau buah apa lagi Bu? Jeruk limau. Rihuha thayyib, baunya wangi. Orang kalau megang limau kecium. Rihuha thayyib, baunya wangi. Wa ta'muha thayyib, dan rasanya juga enak. Itulah perumpamaan orang Islam yang baca Quran. Coba lihat. Tadi ibu-ibu ketika saya baca Quran, suka enggak? Suka. Sudah otomatis. Kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi yang membacakannya dengan suara yang merdu, sampai hati kita menangis, itu bahkan pengen kita mengulang-ulang. Itulah bedanya Al-Quran dengan lagu. Kalau lagu mungkin setahun dia hit. Tahu hit Bu? Ibu-ibu tahu dah kalau gitu-gituan dah. Ini lagu-lagu hit Pak Ustadz. Umur lagu itu paling beberapa tahun, tapi umur Al-Quran sampai hari kiamat enggak ada yang bosan dengan Al-Quran. Mungkin lagunya Ebit GAD itu hanya semasa dia hidup, mungkin lagunya masih populer. Tapi kalau Ebitnya udah mati, lama-lama generasinya pada mati, hilang. Tapi Al-Quran akan terus wangi sampai ibu yang udah mati. Karena ibu dulu bacaannya bagus, suaranya bagus, indah, orang-orang sampai terus anak cucu ganti generasi suaranya dikenang terus. Siapakah dia? Ada Qori Abdul Basit dari Mesir, yang dahulu kita kecil, umur kita 7 tahun sangat terkenal. Padahal sudah meninggal dunia, sampai sekarang dikenang. Kenapa? Orang beriman yang baca Quran bagaikan buah limau yang wanginya enak, rasanya juga enak. Yang kedua, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrati la rihalaha wa ta'muha thayyib. Perumpamaan orang beriman, orang Islam yang tidak baca Quran bagaikan buah korma yang rasanya enak, manis, tapi enggak ada wanginya. Ibu orang Islam, bapak orang beriman, sama-sama orang Islam, tapi bapak enggak baca Quran, lagi diem aja, diem, maka enggak ada wanginya. Tapi rasanya jangan itu orang baik-baik, enggak akan ganggu. Keberadaan bapak orang Islam sekalipun enggak baca Quran, lagi diam, terus diam, enggak baca Quran, enggak ada wanginya, tapi rasanya manis. Kenapa? Orang semacam ini enggak akan ganggu orang lain dan enggak akan menyakiti orang lain. Orang Islam itu enggak akan menyakiti orang lain. Bahkan sebaliknya, orang Islam itu selalu menolong orang lain, tapi sayangnya dia enggak baca Quran, maka dia enggak punya wangi-wanginya, nggak ada, tapi rasanya manis. Buah korma manis rasanya, tapi nggak ada sedap, nggak ada wanginya. Yang ketiga, wa mathalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an
mathalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang jahat atau orang munafik dalam riwayat lain, perumpamaan orang munafik atau orang yang buruk adalah masalul raihana, perumpamaan wangi-wangian bunga melati. Nah, raihana itu bunga-bunga sedap malam. Ya Bu ya? Tahu kan bunga sedap malam? Ada melati, apalagi tuh? Rihuha thayyib, wanginya enak. Tapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Coba bunga melati, Ibu. Bunga melati yang bunga sedap malam itu kalau malam-malam wangi, tapi kalau dicelupin ke air, digodok, minum, pahit. Itulah perumpamaan orang buruk yang membaca Al-Qur'an atau orang munafik membaca Al-Qur'an. Yang keempat, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik atau orang jahat yang tidak membaca Al-Qur'an, perumpamaan buah maja atau buah maja. Laisa laha rihun, kagak ada wangi-wanginya. Wa ta'muha murrun, udah gitu rasanya pahit. Buah apa ini? Buah maja. Bapak-bapak pernah melihat buah maja, Pak? Saya belum melihat. Belum melihat. Kayak apa buah maja itu? Atau kita umpamakan kalau di kita ini mengkudu. Nah, mengkudu aja deh. Ya Bu ya? Buah mengkudu enggak ada wanginya, udah gitu rasanya pahit, enggak enak. Nah, oke. Nah, itu kewajiban pertama kita bagaimana berinteraksi sebagai orang Islam, berinteraksi dengan Al-Qur'an, tadi membacanya, selalu membacanya. Kemudian bagaimana keutamaannya? Keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an ini diriwayatkan bahwa orang yang mahir dalam Al-Qur'an akan dikelompokkan dan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama golongan malaikat-malaikat Allah yang suci lagi mulia. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga sama. Orang yang mahir membaca Quran, dia disenangi oleh malaikat. Disenangi oleh malaikat. Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini dimuat dalam surah Al-Kahfi. Mengapa disunahkan kita hari Jumat atau malam Jumat membaca surah Al-Kahfi? Dimuat dalam Sahih Bukhari. Seorang sahabat Nabi namanya Khudair. Saat itu dia sedang membaca Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Sampai selesai. Ketika ini sahabat Nabi lagi baca surah Al-Kahfi, di tengah gurun, di tengah ladang, di situ dia lagi naruh kuda-kudanya, dikasih makanan di tempat kandang kuda sambil dia nungguin, sambil dia membaca Al-Qur'an. Tiba-tiba kudanya pada berontak. Kudanya pada ngibrit, lari-larian. Hampir-hampir ditendang-tendang itu pemiliknya, namanya Khudair bin Khudair.
Lalu keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah. Lalu ketika dia sebelum datang ke Rasulullah, dia melanjutkan kisahnya. Lalu ketika kuda saya itu pada berontak, saya lihat awan itu ngumpul-ngumpul di atas langit, awan ngumpul-ngumpul mendekat kudanya. Awan pada datang. Keesokan harinya dia pun datang, wahai Rasulullah, kemarin saya membaca surah Al-Kahfi. Lalu tiba-tiba itu kuda saya di kandang saya itu pada berontak-berontak, lompat-lompat, hampir saya itu mau ditendang-tendang sama kuda saya. Lalu Rasulullah mengatakan, Iqra ya Khudair bin Usaid. Namanya Khudair bin Usaid, Usaid bin Khudair, Usaid bukan Khudair, Usaid bin Khudair. Iqra ya Usaid, kata Rasulullah, baca. Dibacalah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Setelah dia baca, maka Rasulullah menjawab, tilkas sakinah. Hai Khudair, kemarin ketika engkau membaca Al-Quran, tilkas sakinah, itulah awan yang mengiringi, yang menggiring datang ke tempatmu. Itulah yang menyebabkan kuda-kuda pada ketakutan. Kenapa? Sebab awan itu terlihat seperti awan, padahal ia adalah malaikat. Itu sekelompok malaikat. Sekelompok malaikat, karena malaikat makhluk berbentuk cahaya. Jadi malaikat itu makhluk berbentuk cahaya. Kumpulan cahaya itu sebetulnya malaikat, dan dia pengen mendengarkan bacaanmu. Karenanya kudamu pada ketakutan karena ada makhluk lain. Tuh ya. Nah, dari situlah Rasulullah bersabda, siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, Allah berikan dia cahaya yang meneranginya antara dua Jumat. Jumat yang sekarang dengan Jumat yang besok akan datang. Dikasih cahaya. Karenanya mengapa kita malam Jumat atau hari Jumat diperintahkan baca Al-Kahfi, di samping juga baca Yasin. Tapi yang hadisnya lebih sahih adalah siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, dan ini kata Imam Al-Hakim hadisnya sahih hadisnya, maka Allah berikan cahaya yang meneranginya antara dua Jumat. Orang kalau sudah dikasih cahaya oleh Al-Quran antara dua Jumat, hidupnya enggak ada yang susah. Dikasih cahaya, otaknya dikasih cahaya terang, tangannya dikasih cahaya, kakinya dikasih cahaya, sehingga hidupnya terarah dan terbimbing dikarenakan cahaya yang meneranginya. Pada tangannya, kepalanya, hatinya, kakinya, orang ini amalannya akan selalu dijaga oleh Allah dalam amalan yang baik-baik. Makanya enggak ada ceritanya orang yang hobi membaca Al-Quran, apalagi yang menghafal Al-Quran, apalagi hafal surah Al-Kahfi, apalagi dia sering mendakwahkan, mengajarkan, enggak ada orang semacam itu yang koruptor. Ya Bu ya, enggak ada yang koruptor. Orang kayak gitu nemu duit malah, ini duit siapa ini 100.000? Enggak berani. Ya Bu ya. Kalau kita sebaliknya, kalau duit 10.000 enggak ada yang nyolek. Tapi kalau yang jatuh 100.000 udah mulai, ini duit saya kali ya. Coba masing-masing mereka meriksa kantong-kantongnya. Nah, tapi kalau orang beriman yang baik-baik, yang apalagi selalu baca Quran, nggak mau nemu duit 100.000 nggak mau diambil, ditunjukin ke orang, kalau kagak ada masukin ke kantong, ke kotak kas masjid. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah, yaitu keistimewaan yang membaca Al-Quran. Di antaranya tadi yaitu akan dicintai dan disukai oleh para malaikat. Yang berikutnya apalagi? Yang berikutnya adalah orang
Orang yang membaca Al-Quran, dadanya akan diisi oleh ketenangan, ketentraman, kedamaian, keamanan dan kenyamanan. Sedangkan mereka yang tidak membacanya, maka dadanya akan sempit, akan rusak, akan kosong, akan hidupnya akan resah, akan gelisah. Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, kata baginda Rasul, orang yang di dadanya enggak pernah baca Quran, enggak pernah ada hafalan Al-Quran, maka itu bagaikan rumah yang rusak. Rumah yang rusak. Udah gitu apalagi orang yang membaca Al-Quran, rumahnya akan terasa lapang bagi penghuninya. Malaikat-malaikat akan hadir di rumah tersebut, akan datang, dan setan-setan akan minggat lari dari rumah yang penghuninya rajin membaca Al-Quran. Karenanya mengapa Bang Toyib kagak pulang-pulang? Tuh lihat, agak betah Bang Toyib. Bu, udah pulang Bang Toyib? Hah? Belum? Bang Toyib nggak pulang-pulang, anakmu panggil namamu. Bang Toyib nggak betah Bang Toyibnya, Bu. Kenapa? Rumahnya kayak neraka. Sebab kenapa? Bang Toyib juga kagak baca Quran, bininya kagak baca Quran, anaknya kagak baca Quran, akhirnya rumahnya sempit, nggak betah dia. Nah, ini jadi rumah yang penghuninya rajin baca Quran, ya tasya, akan menjadi lapang, akan menyenangkan bagi penghuninya, dan termasuk wa yakthuru khairuhu, kebaikannya akan banyak. Kalau dia anaknya pengen bayar SPP, ayah ini anak kita belum bayar SPP ini, karena ayahnya rajin baca Quran, ibunya rajin baca Quran, selalu akan ada jalan keluar dari segala kesulitan. Lama-lama dapat duit tuh bayar SPP. Ayah ngomong-ngomong ini giwang cuma segini doang ini, nggak nambah-nambah ini ongkos belanja, ya Bu ya. Jadi Pak, ibu-ibu itu nggak boleh dikurangi, harus pas. Kalau bisa lebih, tapi jangan bisa, kalau bisa jangan dikurangi, dipasin aja. Kepake berapa duitnya Mi? 100.000 bayarin. Sebab ibu-ibu itu nggak boleh kurang, harus pas, ya, nggak boleh kurang. Nah yang boleh kurang tuh suaminya. Kalau suaminya memang kurang terus, ya emang itu kewajiban suami, tapi istri nggak boleh kurang. Kalau bisa tambahin. Nah biar tambah rezeki istri, rezeki suami gampang. Apa? Hobi baca Quran. Anaknya hobi baca Quran, istrinya hobi baca Quran, suaminya senang Al-Quran, pencinta Al-Quran, hidupnya akan dikasih ketentraman oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, yaj'al lahu makhraja, akan Allah jadikan baginya, berikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ibu baca Quran, tiba-tiba burung datang. Burung lepas datang, orang ngudak-ngudak, orang ngejar-ngejar. Burungnya dekat rumah ibu. Ibu bisa nangkap burung. Akhirnya itu burung dibayar 1 juta karena burung mahal. Tuh lihat, itu kisah nyata Ustaz Suhali. Apa itu? Ini mertua saya yang cerita. Jadi datang seorang jamaah ke mertua saya, Pak Ustadz, ini kok anak saya udah lama susah, nggak bisa minum susu di rumah,
dapul jarang ngebul. Satu kali datang ke mertua saya, kata mertua saya, kamu coba perbaiki. Yang pertama, rajin sholat. Rajin sholat. Dia malam-malamnya sudah sholat tahajud. Dia rajin sholat. Besokan paginya dia lagi nongkrong-nongkrong di rumah, orang ngejar-ngejar burung. Orang ngejar-ngejar burung. Burungnya nemplok di dia. Kata orang-orang, Pak, sini burungnya Pak. Nih saya kasih 500.000. Rupanya burung dia lepas. Tuh, dapatkan 500.000. Tuh, datang rezeki dengan cara yang tidak di. Besok-besok ibu nongkrong di depan rumah aja. Ya, pokoknya ada cara Allah mendatangkan rezeki. Oke. Apalagi itu dia, rumahnya akan dibikin lapang. Yang berikutnya, orang yang membaca Al-Quran, apalagi orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, maka dia akan dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah. Karena ini memang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, baginda Rasul alaihi salatu wasallam ketika mengubur sahabat-sahabatnya yang syahid dalam perang Uhud, dikubur secara bersamaan, dikubur secara massal. Sebelum dikubur ditumpuk bersama sekelompok orang yang banyak jumlahnya. Rasulullah nanya, ini di antara mayat ini yang paling banyak hafalannya Al-Qur'annya itu siapa? Ditunjuk, wahai Rasul, nih orangnya, nih mayatnya. Nah kata Rasulullah, taruh dia di pinggir lahat, paling nempel di lahat. Tahu lahat, Nik? Lahat kuburan. Kan kuburan digali kan, lalu dikasih miring kan, lalu mukanya ditempel ke tanah kan. Nah itulah taruh paling depan. Di zaman Rasulullah, siapa sahabat Nabi yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dialah yang kalau dikubur paling di depan. Kata Rasulullah, letakkan dia di tempat yang paling dekat dengan lahat. Sungguh nanti pada hari kiamat aku akan bersaksi bahwa orang ini adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya nanti pada hari kiamat. Itu dia. Yang kedua, siapa orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dialah yang diutamakan. Tadi pemakamannya di dekat paling lahat. Yang kedua, dia diutamakan menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Dikisahkan bahwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menunjuk seorang sahabat Nabi, Nafi' bin Abdul Haris, untuk menjadi gubernur di kota Mekah. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, gubernur kota Mekah adalah Nafi' bin Haris bin Abdul Haris. Lalu ketika Nafi' bin Abdul Haris sudah selesai jabatannya, maka beliau menunjuk orang lain. Lalu ditanya, wahai Nafi' bin Abdul Haris, siapakah penggantimu yang menjadi gubernur kota Mekah? Nafi' menjawab, pengganti saya adalah namanya Ibnu Abza. Kata Umar bin Khattab, siapa itu Ibnu Abza? Nafi' menjawab, salah satu mantan budak di kota Mekah ini. Lalu Umar menjawab, tapi kan dia bekas budak. Iya, dia bekas budak. Tapi wahai Amirul Mukminin, dia paling hafal Al-Quran dan dia paling dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan paling ngerti pemahaman terhadap Al-Quran sekalipun mantan budak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, innallaha la yarfa' bihadzal qur'ani aqwaman wa yadha' bihi akharin. Baginda Rasul bersabda, sungguh dengan Al-Qur'an ini Allah akan mengangkat derajat suatu kaum sekalipun dia mantan budak, orang hitam umpamanya, atau mantan budak,
dikarenakan dia hafal Quran, ngerti Al-Quran, maka Allah angkat derajatnya dan dialah yang berhak menjadi gubernur kota Mekah. Seharusnya di Jakarta juga begitu. Tuh, di Indonesia juga begitu seharusnya, yang menjadi presiden yang hafal. Ya, karena kita nggak karuan, undang-undang kita nggak karuan, yang bikin undang-undang nggak pencinta Al-Quran semua, orang-orang yang jarang baca Al-Quran, makanya bikin undang-undangnya nggak pernah merujuk kepada kisah Rasul dan kisah para sahabat Nabi. Seharusnya begitu, karena kita mayoritas umat Islam. Seharusnya begitu aturannya. Yang menjadi gubernur, yang menjadi wali kota, yang menjadi bupati, yang menjadi camat, yang menjadi lurah, yang menjadi menteri, yang menjadi presiden, yang paling banyak hafal Al-Quran. Begitu seharusnya. Ini yang benar, bukan yang paling banyak. Ya, kalau yang paling banyak duitnya tuh lihat yang terjadi. Nah, politik dagang sapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, keistimewaan orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan derajat tertinggi di sorga. Baginda Rasul bersabda dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil wa iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka fil akhirati fa innaka kama turattilu fid dunya fa inna fa iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka fil akhirati fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baginda Rasul bersabda, bacalah dan naiklah ke surga, naik ke derajat tingkat surga, warattil, dan bacalah sebagaimana dahulu engkau baca Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai dengan akhir ayat yang kamu dahulu hafal dan kamu dahulu baca. Makanya derajat surga yang paling tertinggi adalah Nabi Muhammad, sebab dia penghafal Al-Quran. Itu Pak. Ditambah lagi tadi kedua orang tuanya dikasih mahkota surga, itu termasuk. Jadi orang yang membaca Al-Quran dikarenakan dahulu dia dididik oleh ayah ibunya sehingga ia mahir membaca Al-Quran, nanti bapak ibunya di surga derajatnya akan ditinggikan karena anaknya yang menghafal dan membaca Al-Quran. Yang berikutnya apa? Tadi membaca, kewajiban kita membaca. Yang kedua, kewajiban kita adalah mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf ayat 204. Dan jika dibacakan Al-Quran fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian dikasih rahmat oleh Allah. Saya 10 tahun di Pakistan, Bu. Kalau sudah hayya 'alas shalah di Pakistan, kalau sudah kumandang azan, dari mulai masjid terbesar kayak kita di Istiqlal, orang yang lagi main bola istirahat, tukang-tukang yang lagi pada gawe istirahat, orang yang dengerin radio, dengerin TV, dimatikan TV-nya, dikecilkan radionya, dengarkan azan. Kenapa?
Sebab azan merupakan panggilan Allah, sebagaimana Al-Quran juga merupakan kalamullah, firman Allah. Kenapa ibu? Khawatir kalau kita dipanggil oleh peringatan Allah, kita dibacakan ayat Al-Quran, namun kita tak mendengarkan, terus nonton TV, terus liatin musik, maka khawatir nanti hati kita akan dirubah menjadi hati monyet, hati babi, hati manusia yang telah Allah butakan. Kenapa bu? Lihat ayatnya, Quran surah Al-A'raf, tapi saya lupa ayatnya, ayat berapa. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wa minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Quran surah Al-A'raf, tapi saya lupa ayat berapa itu. Dan telah kami persiapkan, kata Allah, telah kami sediakan untuk neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Jadi kebanyakan jin dan manusia akan menjadi ahli neraka. Ya Allah, ternyata yang masuk surga sedikit, kebanyakan manusia masuk neraka. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, dikarenakan mereka punya hati tapi tak mau digunakan berfikir. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tak digunakan untuk melihat. Walahum ayunun la yasma'u walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tak digunakan untuk mendengar azan, mendengar Al-Quran. Punya mata, punya telinga, tapi tak digunakan untuk melihat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan. Ulaika kal an'am, mereka itulah manusia yang bagaikan binatang ternak. Jadi manusia wujudnya manusia, tapi sesungguhnya dia itu kayak binatang ternak, kebo, sapi, kambing, itu binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat. Kenapa? Wa ulaika humul ghafilun, dikarenakan mereka orang yang lalai, lengah. Ada azan lalai, terus main bola. Ada azan terus main sinetron. Ada azan terus nonton sinetron, lalai. Nanti orang kayak begini lama-lama otaknya, dadanya, hatinya dibikin kayak kebo. Yang itulah yang kata Bimbo. Apa kata Bimbo? Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita terhindar dari sifat sedemikian. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Kenapa bu? Enggak pernah baca Quran, enggak pernah mau dengar azan, enggak pernah mau dengar Al-Quran. Matanya dibikin buta, hatinya dibikin buta. Ada apa? Ada sumbatan. Akhirnya orang ini tak hobi, tak suka dengan kebaikan, hobinya dengan yang buruk-buruk, dengan yang jelek-jelek, dengan yang jahat-jahat. Sekira cukup kali Pak Suali, sampai jam berapa ini? Ya, udah jam 9.36. Tadi kita mulai jam 8 lewat seperempat. Seharusnya jam 9 lewat seperempat. Udah cukup. Khawatir ibu-ibu dicariin bapaknya dan bapak-bapak dicariin ibunya. Kelamaan.
Jadi Bang Toib lagi dah. Ya, silakan.